kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, berkati setiap guru-guru yang melayani di musik, di puji-pujian maupun di firman Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami, anak-anak kami semua diberkati oleh ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita ikutin gerakannya rame-rame ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung tahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Syah, di kiri kau ada, Syah, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo, yang belum berdiri, yang masih duduk di sofa, semuanya berdiri rame-rame. Kita puji muliakan nama Tuhan. Ikuti gerakan kita ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada lembah, Syah, di kiri kau ada lembah, Syah, di atas dan di bawah kau ada. Disikat semuanya senyum. Di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau
Tuhan, amin. Amin. Kita mau bergoyang buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yuk. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. ku kan menari, yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. lagi ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. putar. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Lagi putar. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kanan, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Halo, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online. Wah, dengan ibadah online malah kita sering ketemu ya. Oke, ini sekolahnya Teda. Kosong. Cuman ada paling 1-2 anak karena harus ke sekolah melakukan sesuatu. Nah, tapi kita semua nggak ada yang sekolah, kita tetap tinggal di rumah gitu. Teda hari ini harus pergi ke library, ke perpustakaan, jadi mesti ke sekolah. Nah, Teda berdoa supaya ini segera cepat berlalu. Kalian di rumah juga berdoa dan jaga kesehatan ya. Makan sayur, makan buah. Terus tidurnya jangan malam-malam, bangunnya pagi-pagi. Oke, jangan nonton TV terus ya. Jangan lihat gitu. Mending kalian baca buku, baca your Bible. Oh, kalau gitu keluarin sekarang ya. Dalam hitungan ketiga sama-sama teriak yang kuat ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes. Ayat kita hari ini di dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8a. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ini ayat adalah janji Tuhan dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Saat ini apakah kalian ada yang bersedih dalam masalah, nggak bisa kemana-mana karena virus corona, bahkan juga ada orang tua kalian yang tidak bisa bekerja lagi. Yuk tetap semangat, berdoa, percaya dan tetap setia. Tuhan Yesus pasti akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memberikan korban persembahan. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu firman Tuhan dari Mazmur Daud yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23, tapi ayat yang ke-6. Kita
Kita mau baca di sini, dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan melalui Mazmur Daud mengatakan bahwa kasih-Nya Tuhan itu akan terus ada bersama dengan kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Walaupun mungkin kita lagi di rumah, walaupun kita lagi istirahat, walaupun mungkin kita lagi sedih, lagi capek, Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan kasih-Nya nggak pernah berubah, selalu ada mengikuti kita. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu ingat bersyukur sama Tuhan. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Sepanjang hidupnya kita harus bersyukur, berterima kasih. Dan melalui apa? Kita melalui beribadah sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan kita melakukan. Dan waktu kita memberikan korban persembahan. Itu adalah salah satu wujud bagaimana kita boleh mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Yuk, saat ini kita persiapkan korban persembahan kita dan kita akan berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang mengasihi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang ada dalam kehidupan kami dan menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Karena kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saat ini kita akan memberikan korban persembahannya dengan cara seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa minggu depan tetap ya, jangan bolos ibadahnya. Kita tetap ibadah online seperti ini dan jangan lupa jam 8 kita sudah siap untuk beribadah bersama. Oke? Buka hatimu untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Amin. Amin Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari setiap anak-anak kita mau menjadi anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis,
tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Mari setiap anak-anak Tuhan, mari kita mau sembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Oh, haleluya. Setiap anak-anak yang ada di rumah, kalian boleh angkat tanganmu. Letakkan tanganmu yang satu di dada. Biarlah Tuhan menjamah engkau. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. buat kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menerima semua pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru kami juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Tante harap kalian tetap bersukacita ya. Wah, lama ya kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi tidak apa-apa. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Karena Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan hati, kalian siapkan telinga, dan memperhatikan firman Tuhan ya. Nah, siapa yang
masih ingat cerita minggu lalu? Betul, tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Di mana? Di Emmaus. Nah, Tante akan lanjutkan ceritanya. Waktu itu, ketika mereka makan bersama dengan Yesus, mereka baru menyadari bahwa yang makan bersama dengan mereka, yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sadar, Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Namun mereka bahagia sekali, mereka senang sekali karena benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit buat mereka. Mereka segera beranjak untuk pergi ke Yerusalem, bertemu dengan teman-temannya. Mereka ingin segera menceritakan apa yang mereka alami, dan berangkatlah mereka ke Yerusalem. Nah, setelah tiba di Yerusalem, malam hari jalanan begitu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjalan-jalan di luar rumah. Mereka semua ada di dalam rumah. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengunci pintu rumahnya karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka bersembunyi. Malam itu datanglah Kleopas bersama temannya. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan mendapati teman-temannya. Mereka semua sedang membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bertanya-tanya, benarkah Tuhan Yesus sudah bangkit? Dan Kleopas mendengarnya. Dia bersemangat, dia katakan, ya, Yesus bangkit. Aku sendiri sudah melihat dia. Waktu di Emmaus, Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan makan bersama kami. Awalnya kami tidak mengerti. Awalnya kami tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama kami itu adalah Yesus. Dan semua murid-muridnya sangat bergembira. Murid-muridnya sangat bersemangat. Karena memang ternyata Tuhan telah bangkit buat mereka. Tiba-tiba mereka semua terdiam. Mereka melihat ke satu arah. Ternyata di situ berdiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Wah, mereka terheran-heran bagaimana Yesus bisa masuk. Padahal rumah itu terkunci. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah tidak mengenakan tubuh jasmani lagi. Dia mengenakan tubuh kebangkitan. Tidak perlu lagi untuk mengetuk pintu, tidak perlu lagi untuk membuka pintu. Kemanapun Tuhan mau datang, kemanapun Tuhan mau hadir, Tuhan bisa dalam sekejap, dia bisa hadir. Nah, saat itu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hei, kenapa kalian takut? Ini aku. Tuhan Yesus berkata begitu. Semuanya, murid-muridnya tertegun. Mereka ketakutan. Dipikirnya Yesus itu hantu. Tetapi Tuhan bilang, hei, ini aku. Aku bukan hantu. Lihat tanganku. Lihat kakiku yang berlubang. Hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Tetapi aku, coba kalian raba tanganku. Tuhan berkata begitu. Murid-muridnya akhirnya memberanikan diri dan menyentuh tangannya yang berlubang paku itu. Wah, mereka semua bersemangat. Mereka semua bersuka cita karena memang Tuhan Yesus bangkit. Yang di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, adakah makanan untukku? Segeralah mereka memberinya
makan. Dan Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa dia harus mati di salib? Karena waktu itu murid-muridnya belum mengerti, belum paham kenapa Tuhan Yesus mau mati di salib. Dan Tuhan berkata, Tuhan mati di salib karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan ingin manusia itu diampuni dosanya. Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Tidak hanya menyelamatkan murid-muridnya saja, tetapi Tuhan bilang, aku mau menyelamatkan dunia ini. Aku mau menyelamatkan semua orang. Karena itu, aku harus mati bagi mereka. Tuhan Yesus pun memberikan tugas kepada setiap murid-muridnya bahwa supaya mereka semua selamat, mereka harus pergi. Mereka harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, membagikan kabar bahagia itu. Mereka harus pergi bersaksi bagi Tuhan, karena mereka sudah lama tinggal dengan Yesus. Mereka sudah melihat kebesaran kuasanya. Tuhan Yesus sudah memberikan mujizat bagi mereka. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang lumpuh. Tuhan menyembuhkan yang buta. Bahkan Tuhan membangkitkan orang yang mati. Semua murid-muridnya sudah melihat semuanya itu. Tuhan ingin mereka semua pergi untuk bersaksi, mengabarkan keselamatan itu bagi seluruh dunia. Nah, adik-adik, ada seorang tokoh, dia seorang penginjil. Dia rela jauh-jauh meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Namanya adalah Dr. Ludwig Ingwer Nommensen. Dia berasal dari Jerman. Dia lahir di keluarga yang sangat miskin. Dia memiliki ayah yang sakit-sakitan dan juga 3 adik perempuan. Dia harus bekerja keras supaya dia bisa membeli obat untuk ayahnya. Dia bekerja keras supaya dia bisa memberi makan saudara-saudaranya, keluarganya. Namun Ludwig ini dikenal oleh teman-temannya, gurunya, anak yang baik. Dia sangat disenangi oleh mereka semuanya. Nah, pada suatu hari ketika dia berusia 13 tahun, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan 2 kakinya itu patah. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dokter mengatakan bahwa kakinya ini harus diamputasi. Ngeri sekali ya. Diamputasi, itu namanya kakinya dipotong. Dia gak akan punya kaki lagi untuk berjalan. Tetapi Ludwig ingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku. Dan kalau aku sembuh Tuhan, aku akan pergi. Aku akan pergi bersaksi bagi Tuhan. Walaupun aku harus meninggalkan keluargaku, aku harus pergi jauh, aku mau bersaksi buat Tuhan. Dan betul adik-adik, ketika dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Tuhan sembuhkan kakinya yang tadinya harus diamputasi, harus dipotong. Tetapi nggak jadi, karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Dia pergi jauh.
Kemana? Kalian tahu? Ke suatu pulau, yaitu Pulau Sumatera. Wah, Pulau Sumatera itu di mana? Di Indonesia. Akhirnya banyak orang yang diselamatkan karena kesaksiannya. Banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang yang percaya, diselamatkan, diampuni dosanya. Wah, sehingga sampai kepada kita, Tante bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kalian juga percaya sama Tuhan Yesus karena kesaksian dari seorang Ludwig. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita juga menjadi saksi. Gak perlu tunggu untuk dewasa untuk menjadi saksi. Dimulai dari sekarang. Walaupun Tante, aku kan masih kecil. Tidak jadi masalah kalau kalian masih kecil. Tuhan mau kalian bersaksi. Tapi Tante, masa aku harus meninggalkan rumah? Enggak perlu meninggalkan rumah. Kalian cukup melihat sekeliling kalian. Lihat teman-teman kalian. Apakah ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus? Kalian kenalkan. Apakah di rumah anggota keluarga kalian ada yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kalian berdoa buat mereka. Kalian bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau punya mbak-mbak yang bersihin rumah, yang bantu-bantu mama, yang belum percaya kepada Tuhan, kalian bisa bersaksi kepada mbak. Kalian bisa bersaksi kepada semua orang. Tapi Tante, aku kan gak pandai berbicara. Aku gak berani. Kalau kalian belum berani, kalian gak perlu banyak bicara. Tetapi jadilah saksi melalui perbuatan kalian, sikap kalian. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang jujur, yang taat kepada orang tua, yang suka bergaul dengan teman, tidak sombong. Orang-orang akan melihat kebaikan kalian. Dan ketika mereka melihat kebaikan kalian, mereka akan penasaran. Ada apa ya dengan si dia? Aku pengen tahu. Nah, waktu dia bertanya, itulah kesempatan kalian untuk mengenalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus ingin kita pun juga sayang kepada semua orang. Mulai melihat, mulai peduli dengan orang-orang. Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Begitu juga Tuhan ingin kalian melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Mau adik-adik menjadi saksi Tuhan? Kalau kalian gak berani, minta Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita keberanian untuk kita bisa bersaksi. Tidak ada batasan untuk kita bersaksi. Ketika kita masih kecil, kita sudah bisa bersaksi. Nah, adik-adik, minta juga kasih-Nya Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu supaya aku bisa mengasihi sekelilingku seperti Tuhan mengasihi aku. Minta sama Tuhan kasih itu. Tuhan akan memberinya buat kalian. Tuhan akan memberinya buat kita supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Inilah firman Tuhan hari ini. Jangan takut untuk bersaksi. Jangan berhenti untuk bersaksi. Terus bersaksi buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah, adik-adik,
Mari kita menyanyikan lagu pujian ini. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau rela mati untuk kami, untuk menebus dosa kami, supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati-Mu, supaya kami boleh juga mengasihi orang lain, orang di sekeliling kami, keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu supaya kami berani ya Tuhan untuk bersaksi bagi Engkau. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Pakai kami ya Tuhan yang masih kecil ini. Pakai kami di usia muda kami. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami. Benar-benar Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan sampai saat ini. Walaupun hanya di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersyukur kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka satu persatu. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Mereka milik-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah mendengar tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Kalau hari ini ada di antara kalian yang baru pertama kali tahu bahwa Yesus ada, yang baru pertama kali mendengar tentang firman Tuhan, kalian mesti tahu bahwa Yesus mengasihi kalian, ingin menjadi sahabat kalian. Kalian dengan mudah bisa mengundang Dia masuk ke dalam hati kalian, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu kalian, mari ikuti Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang untuk kami. Ampuni segala dosaku, ampuni kesalahanku. Aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Menjadi sahabat-Mu ya Yesus. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini di dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.